Halo Zoners, pendengar setia Zona Kriminal. Selamat datang dan masih bareng aku Berio WB yang akan mengupas kasus-kasus kriminal dengan sudut pandang yang berbeda namun tetap tegas. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang dunia olahraga Indonesia. Penangkapan Jared Dwayne Shaw, seorang pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat yang terjerat dalam skandal penyelundupan narkotika. Ini termasuk peringatan keras tentang bahaya narkoba yang terus mengintai masyarakat kita. Bagaimana seorang bintang basket dengan karir yang cemerlang bisa terseret ke dalam pusaran kejahatan ini. Ayo kita kupas tuntas, langkah demi langkah dengan fakta yang jelas dan pandangan yang teguh bahwa narkotika dalam bentuk apapun adalah ancaman yang harus diberantas tanpa ampun. Ayo tonton sampai akhir. Jared Dwayne Shaw, seorang pria berusia 34 tahun dari Dallas, Texas, bukanlah nama asing di dunia bola basket. Dengan tinggi badan 211 cm, ia adalah seorang center yang tangguh. Karirnya dimulai di Liga Perguruan Tinggi Amerika, bermain untuk Oklahoma State dan Utah State, sebelum akhirnya menjelajahi berbagai liga internasional dari Turki, Tunisia, hingga Meksiko. Shaw membawa bakatnya ke berbagai penjuru dunia. Nah, pada tahun 2022, ia mendarat di Indonesia untuk bergabung dengan Liga Bola Basket Indonesia atau IBL. Bersama klub Prawira Harum Bandung, ia meraih gelar juara IBL pada 2023. Lalu kemudian bermain untuk Satria Muda Pertamina dan akhirnya bergabung dengan Tangerang Hawks pada 2024. Di mana ia juga dinobatkan sebagai bintang All-Star. Shaw adalah simbol kesuksesan, seorang atlet yang dihormati dan dijadikan panutan bagi banyak penggemar basket di Indonesia. Namun, semua itu berubah pada 7 Mei 2025. Pada malam itu, polisi dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Bea Cukai menggerebek apartemen Shaw di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Apa yang mereka temukan? Sebanyak 132 permen yang mengandung delta-9 tetrahydrocannabinol atau THC, zat narkotika golongan 1 menurut hukum Indonesia, dengan total berat 869 gram. Barang ini bukan sembarang permen, dikemas dalam 20 bungkus bertuliskan VitaBite. Permen ini disamarkan sebagai suplemen vitamin untuk mengelabui petugas. Paket tersebut dikirim dari Bangkok, Thailand, sebuah negara yang telah mendekriminalisasi ganja sejak November 2024. Namun di Indonesia hukumnya jelas, ganja adalah narkotika terlarang dan pelanggarnya akan menghadapi hukuman berat. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah pengakuan Shaw sendiri. Ia tidak hanya mengkonsumsi permen THC ini untuk kebutuhan pribadi, tapi juga berencana mendistribusikannya kepada rekan-rekan sesama pemain basket di Indonesia. Bayangkan ya, seorang atlet yang seharusnya menjadi teladan justru berniat menyebarkan racun ini ke dalam komunitas olahraga, sebuah lingkungan yang seharusnya bersih dari pengaruh narkotika. Dan menurut Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Joko Sulistiono, Shaw bekerjasama dengan seorang perempuan warga negara Thailand berinisial JK untuk merancang kemasan yang menyerupai produk ilegal. Ini bukan tindakan impulsif, melainkan rencana yang terorganisir. Shaw bahkan mengaku bahwa jika pengiriman pertama ini berhasil, ia berencana membawa lebih banyak lagi. Sekarang mari kita bicara tentang kemungkinan keterlibatan Shaw dengan sindikat narkoba internasional. Polisi melalui pernyataan Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Michael Tandayu menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan jaringan internasional karena barang berasal dari Thailand dan tidak beredar di pasar lokal Indonesia. Nama JK, perempuan Thailand yang membantu Shaw, menjadi kunci dalam penyelidikan ini. Meskipun informasi tentang JK masih terbatas, polisi menduga bahwa Shaw bukan pelaku tunggal. Pengakuannya bahwa ini adalah percobaan pertama menyelundupkan narkoba tampaknya mencurigakan, mengingat ia telah lama mengkonsumsi ganja di Amerika Serikat dan Thailand.
tempat ia tinggal sebelumnya. Apakah Shaw hanya seorang pengguna yang nekat atau bagian dari jaringan yang lebih besar? Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan ini dengan fokus pada jalur pengiriman dari Thailand dan potensi keterlibatan pihak lain. Indonesia sebagai salah satu sasaran sindikat narkoba internasional menurut laporan kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan memang rentan terhadap upaya penyelundupan seperti ini. Dari sisi hukum, Shaw kini menghadapi ancaman serius. Ia dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 113 ayat 2, dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman yang mengintainya penjara minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun, atau bahkan hukuman mati. Indonesia tuh nggak main-main soal narkotika. Dengan sekitar 530 orang yang saat ini berada di hukuman mati, sebagian besar karena kasus narkoba, Shaw berada di ujung tanduk. Namun hingga 14 Agustus 2025 belum ada vonis final. Mengapa? Penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan semua bukti kuat dan untuk menelusuri jejak jaringan internasional yang mungkin terlibat. Kasus ini juga menarik perhatian internasional, sehingga polisi dan jaksa harus bekerja dengan cermat untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Dampak dari tindakan Shaw ini sangat nyata. Tangerang Hawks langsung memutus kontraknya dan IBL serta Perbasi mencoret namanya dari daftar pemain untuk selamanya. Ketua Perbasi Budi Satrio Jiwandono dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk pengguna narkoba di dunia basket Indonesia. Ini adalah langkah yang tepat karena olahraga harus tetap menjadi simbol integritas dan kesehatan, bukan ajang penyebaran barang haram. Sekarang ayo kita bicara dari hati ke hati. Saya sebagai host yang menolak keras keberadaan narkotika, melihat kasus ini sebagai tamparan keras bagi kita semua. Shaw bukan sekedar atlet yang tersesat. Ia adalah contoh nyata dari bagaimana narkotika dapat merusak bahkan mereka yang berada di puncak kesuksesan. Tindakannya dengan memesan 132 permen THC, merancang kemasan untuk menipu petugas, dan berencana mendistribusikannya kepada rekan-rekannya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai olahraga dan masyarakat. Narkotika dalam bentuk apapun, entah itu permen, pil, ataupun serbuk, adalah ancaman yang tidak boleh ditoleransi. Ganja mungkin dianggap legal di beberapa negara, tetapi di Indonesia hukumannya jelas, dan alasan untuk itu sederhana. Narkotika menghancurkan hidup, keluarga, dan masa depan generasi muda. Aku tuh percaya bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan tangan besi. Hukuman berat bagi pelaku, seperti yang dihadapi Shaw ini. Bukan hanya sekedar hukuman, tapi juga pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan membiarkan racun ini menyebar. Jika Shaw terbukti terlibat dengan sindikat internasional, hukuman mati adalah konsekuensi yang adil untuk menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. Bahkan jika ia bertindak sendiri, tindakannya tetap tidak termaafkan. Mengapa? Karena setiap dosis narkotika yang masuk ke Indonesia adalah satu langkah menuju kehancuran sosial. Kita tidak boleh membiarkan celah sekecil apapun, karena sindikat narkoba selalu mencari cara untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Kasus Shaw ini adalah cerminan bagi kita semua. Narkotika bukanlah permainan. Ia tidak hanya menghancurkan karir seorang atlet, tapi juga mengancam masa depan generasi kita. Kepada masyarakat, saya mengajak Anda untuk tetap waspada. Jangan tergoda oleh racun bahwa narkoba seperti ganja adalah sesuatu yang biasa dan aman. Di Indonesia hukumnya tegas, dan alasan dibaliknya adalah untuk melindungi kita semua. Laporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba kepada pihak berwenang. Dukung upaya pemberantasan narkotika dengan menjaga lingkungan Anda tetap bersih dari pengaruh ini. Kepada para orang tua, ajarkan anak-anak Anda tentang bahaya narkotika. Kepada generasi muda, jadilah teladan seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang atlet, bukan seperti Shaw yang milih jalan gelap. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia dari ancaman narkotika. Hukum harus ditegakkan dan pelaku harus menghadapi konsekuensi tanpa terkecuali.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah waspada, dan jaga masa depan bangsa kita. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Aku Perio WB.